Berita mengenai pemecatan Patrick Kluivert dari timnas Indonesia baru-baru ini telah memunculkan sejumlah nama kandidat pelatih yang dinilai cocok untuk menggantikannya. Hal ini perlu melibatkan pertimbangan rekam jejak, pengalaman, dan pemahaman terhadap kultur sepak bola Asia dan khususnya Indonesia. Berikut adalah beberapa kandidat pelatih yang santer disebut dan dianggap cocok, beserta profil singkatnya. 1. Giovanni van Bronckhorst, nasionalitas Belanda, keturunan dari Maluku Indonesia melalui garis darah. Karir, pemain top yang pernah bermain di Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona, kemudian menjadi pelatih klub seperti Feyenoord, Rangers, Besiktas. Gaya dan kekuatan, memiliki pengalaman di Eropa dan internasional, mampu membangun kultur klub dan tim, punya kemampuan manajemen pemain yang baik. Selain itu, koneksi budaya dengan Indonesia bisa menjadi nilai plus untuk adaptasi. Tantangan, dia sekarang menjabat sebagai asisten pelatih di Liverpool per Juni tahun 2025, sehingga mungkin ketersediaannya dan minatnya jadi pertimbangan besar. 2. Timur Kapadze, nasionalitas Uzbekistan. Karir, mantan pemain internasional Uzbekistan yang sudah lama bermain untuk timnas. Sebagai pelatih, dia pernah menangani tim Uzbekistan U23 atau Olimpik, kemudian diangkat sebagai pelatih kepala timnas Uzbekistan. Prestasi terkini, memimpin Uzbekistan lolos ke putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2026, hal yang sebelum ini belum pernah dicapai timnas mereka. Saat ini, dia menjadi asisten pelatih Uzbekistan mendampingi Fabio Cannavaro. Kelebihan, mengenal kultur timnas, punya pengalaman dalam membangun fondasi tim muda menuju level senior, sudah berhasil menciptakan prestasi besar. Tantangan, bahasa, adaptasi lingkungan budaya dan manajemen di luar Asia Tengah, dan mungkin ekspektasi finansial atau dukungan infrastruktur. 3. Philip Cocu, nasionalitas Belanda, mantan pemain timnas Belanda dan senior Patrick Kluivert. Cocu memiliki pengalaman melatih yang signifikan, terutama bersama PSV Eindhoven di mana ia berhasil meraih 3 gelar Eredivisie, 2015, 2016, 2018. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Jika PSSI masih mempertimbangkan proyek Belanda atau pelatih dengan filosofi Eropa yang kuat, Cocu adalah salah satu nama yang lowong. 4. Graham Arnold, nasionalitas Australia. Karir, mantan pelatih timnas Australia, sekarang melatih Irak sejak Mei tahun 2025 menggantikan Jesus Casas. Pengalaman, pernah membawa Australia ke putaran akhir Piala Dunia, sangat berpengalaman menghadapi tim-tim Asia, paham kondisi panas dan tekanan di kualifikasi Piala Dunia Asia. Kelebihan, praktis, fokus hasil, menunjukkan stabilitas, juga sudah mengenal tim Asia dan bagaimana menghadapi rival-rival kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan lain-lain. Tantangan, apakah ia tertarik ke proyek dengan sumber daya yang belum sebanding dengan apa yang biasa ia hadapi? Adaptasi bahasa dan kebudayaan juga bisa jadi faktor tantangan. 5. Jesus Casas, Spanyol, mantan pelatih timnas Irak yang dipecat pada tanggal 15 April tahun 2025. Sudah punya pengalaman memimpin tim senior di Asia, Irak paham tekanan di kualifikasi Piala Dunia. Bisa jadi harga kontrak lebih murah dibanding pelatih top Eropa, karena statusnya sekarang tersedia. Tantangan, reputasi terkait pemecatan dan pemahaman budaya dan bahasa serta butuh adaptasi. Gaji kemungkinan tidak sebesar pelatih top, mungkin menengah tergantung negosiasi PSSI dan syarat kontrak. 6. Pelatih lokal, Indra Syafri. Nasionalitas, Indonesia. Karir, berpengalaman menangani tim muda U19, U23 termasuk sukses di SEA Games, AFF Youth Championships. Dikenal sebagai pelatih yang memahami kultur lokal, potensi pemain muda di dalam negeri. Kelebihan, adaptasi langsung, komunikasi tanpa hambatan budaya dan bahasa, bisa menjadi bridge atau jembatan antara pemain muda lokal dengan tim senior, mampu membangun dari akar rumput. Tantangan, kurang pengalaman di level turnamen besar senior Asia dibanding pelatih internasional, mungkin butuh waktu untuk membangun reputasi internasional dan taktik agar bisa menandingi pelatih dari luar. Estimasi gaji dan faktor penting. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Gaji pokok dan bonus. Bonus berdasarkan hasil kualifikasi, hasil pertandingan besar pencapaian tim. Fasilitas pendukung, asisten lokal dan asing, staf kebugaran, scouting, pelatihan dan fasilitas latihan, akomodasi dan transportasi.
Masa kontrak, biasanya 2-3 tahun, agar pelatih punya waktu membangun tim dan generasi pemain. Bahasa serta adaptasi budaya. Pelatih asing yang bisa bahasa Inggris atau cepat adaptasi akan lebih lancar, bisa juga butuh penerjemah dan pelatihan kultur. Harapan publik dan PSSI. Apakah dikehendaki perubahan taktik besar, pembangunan jangka panjang, atau hasil yang instan? Demikianlah nama beberapa kandidat pelatih untuk Timnas Indonesia. Semoga sepak bola Indonesia semakin berkembang dan sanggup tampil gemilang di level Asia Tenggara, Asia dan tentunya harapan kita bersama, bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Terima kasih.